Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling ingin bertemu dengan Ramadan, manusia yang paling ingin beribadah dengan di bulan Ramadan. Lihat bagaimana beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak dibanding apa yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Hadirin yang Allah muliakan, ketika banyak para ulama membahas tentang persiapan Ramadan, mereka membawakan sebuah ayat yang konteksnya sebenarnya bukan pembahasan ayat tersebut secara tekstual, itu bukan tentang Ramadan, namun makna dan benang merahnya itu bisa dikaitkan dengan Ramadan. Oleh karena itu banyak para ulama membawakan ayat ini ketika berbicara tentang persiapan Ramadan. Ayat tersebut adalah ayat ke-46 dari surat At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Coba kita renungkan ayat ini, hadirin. Allah menyatakan jika mereka jika mereka benar-benar ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka benar-benar ingin berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka benar-benar ingin berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu 'uddah, maka mereka akan melakukan persiapan. Nah, itu. Mereka akan melakukan persiapan. Mereka siapkan kendaraan, kudanya mereka atur, mungkin mereka ke pasar untuk belanja logistik, lalu pedangnya diasah, dan berbagai macam persiapan-persiapan lain. Keluarga dikumpulkan, lalu mereka memberikan wasiat sebelum mereka berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hutang mereka bayar, gitu. Pokoknya semua dilakukan, hadirin. Tapi ternyata mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka nggak melakukan persiapan itu. Makanya Allah katakan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berjuang bersama Nabi SAW, mereka pasti melakukan persiapan. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataan mereka enggak melakukan apapun. Tidak melakukan persiapan-persiapan yang seharusnya. Oh, ini kan menarik, hadirin. Nah, lalu para ulama, sebagian ulama mengajak kita berbicara dalam konteks ini. Ulama mengatakan
kita benar-benar ingin bertemu dengan Ramadan, pasti kita akan melakukan persiapan. Jadi kalau kalian ingin bertemu dengan Ramadan, ingin berpuasa di Ramadan, ingin qiyamul lail di Ramadan, ingin khusyuk ketika tarawih di Ramadan, ingin menghatamkan 1 kali khatam atau 2 kali khatam atau 3 kali khatam di Ramadan, kalian ingin mencari Lailatul Qadar di Ramadan, la'addu lahu uddah, maka kalian pasti melakukan persiapan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Itu pasti. Kalau kalian tidak melakukan persiapan apapun, hanya menjadikan Sya'ban menjadi hari-hari biasa sebagaimana bulan-bulan yang lain, kalian nggak serius, bahkan kalian tidak niat masuk Ramadan. Emang nggak punya keinginan untuk beribadah di Ramadan. Karena kalau kalian benar-benar ingin beribadah di Ramadan, la'addu lahu uddah. Kalian pasti persiapan sebelum Ramadan. Pasti persiapan di Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah hal yang menarik. Begitu nggak ada persiapan, ini menunjukkan kalian nggak serius. Kalian hanya gembar-gembor aja, bro. Bulan depan nih Ramadan dia, bro. Terus ganti profil picture kita, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu nggak niat masuk Ramadan. Makanya coba kita renungkan, tinggal 1 minggu lagi, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Banyak orang ketika mereka sudah merencanakan open house di rumahnya ketika Idul Fitri, itu ngecat-ngecat rumahnya dari sekarang, hadirin. Padahal bukan 1 Ramadan, 1 Syawal. Udah persiapan gitu. Nah ini Ramadan tinggal 1. Orang-orang yang punya rencana untuk buat bukber di rumahnya atau di tempatnya, bukan 1-2 kali, mungkin hampir tiap hari di rumahnya dia akan ngundang, dia punya banyak komunitas. Itu hari-hari ini pasang tenda di rumahnya, hadirin. Kalau nggak, dia nggak niat, Anda nggak serius. Nah, masa iya rumah persiapan kita nggak persiapan, hadirin? Rumah persiapan untuk Ramadan. Dan ini konsep. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa berhasil atau gagalnya kita di Ramadan, dan kalau berhasil, tingkat keberhasilan kita di Ramadan, besar atau kecilnya, tinggi atau rendahnya, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi dari hari-hari ini. Bukan ketika masuk 1 Ramadan. Itu
itu bisa diprediksi, bisa dibaca. Itu di hari-hari ini. Bagaimana performa kita di Sya'ban? Khususnya di hari-hari terakhir Sya'ban ini. Itu poin hadirin sekalian. Keberhasilan seseorang di Ramadan gak bisa dipisahkan dengan persiapan dia sebelum Ramadan. Dan itu pesan tersirat para ulama-ulama klasik. Makanya Abu Bakar Al-Warraq pernah mengatakan bahwa wa Sya'ban syahru saqi lizara' wa Ramadan syahru hasadi zara'. Sya'ban itu bulannya kita mengairi lahan kita. Setelah bibitnya ditanam, disiram, dijagain, seterusnya. Itu Sya'ban, kata beliau. Bahkan kata Abu Bakar Al-Warraq, Rajab syahrun lizara' wa Sya'ban syahru saqi lizara' wa Ramadan syahru hasad zara'. Rajab waktunya menanam bibit. Sya'ban nyiram, terus dijaga semuanya. Ramadan panen hadirin. Salah satu pesan para ulama apa? Mana ada panen kalau kita nggak pernah nanem gitu loh hadirin. Mana ada panennya kalau Anda nggak nanem? Artinya pesan tersirat kata para ulama, kata para masyayikh bahwa sebenarnya tidak perlu menunggu Ramadan untuk memprediksi siapa yang berhasil, siapa yang gagal nanti. Anda lihat sebelum Ramadan. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Karena ini persiapan terakhir. Ada banyak event dunia hadirin sekalian. Itu kalau mereka mau melakukan atau menyelenggarakan sebuah event di sebuah gedung minggu depan, itu gedung itu sudah mereka book dari hari ini. Seminggu full. Mana anak-anak event di sini? Benar nggak? Acara-acara besar, yang apalagi skalanya nasional, itu gedung di booking 1 pekan. Bayangin kalau convention center di booking 1 harinya berapa tuh 1 hari? Ini bukan 1 hari, 1 pekan. Ada yang 2 pekan. Persiapannya jungkir balik. Rehearsal, rest rehearsal, semua udah. Untuk memastikan hari H berjalan dengan baik. Nah acaranya berapa lama hadirin? Paling 3 jam. 4 jam, itu seminggu ini, jungkir balik semua kru. Dan semua pihak yang berkaitan dengan acara tersebut, itu nggak tidur kecuali beberapa jam. Itu udah bolak-balik venue. Untuk acara 3-4 jam. Nah Ramadan rencananya nih, hadirin berapa jam? Coba saya tanya. Nah, 30 hari. Atau 29. Lalu gak ada rencana persiapan. Oh ini fatal hadirin. Tinggal 1 pekan kurang lebih. Gak ada waktu lagi untuk menunda. Dan ini logika sederhana. Gak ada yang aneh. Yang ada adalah meremehkan, bukan keanehan.
Kenapa? Karena ini adalah konsep dan logika yang kita gunakan kalau berkaitan dengan urusan duniawi kita. Tapi kenapa kalau buat akhirat nggak ada persiapan? Lalu kita berharap menang, agak berat hadirin. Hadirin Allah muliakan. Justru di hari-hari terakhir ini, itu fisik benar-benar dijaga. Saya mau tanya nih, suka olahraga nggak? Kayak muka-muka atlet semua nih nggak? Ya, minimum lah balap karung 17 Agustus, minimum itu. Nggak apa-apa balap karung. Saya ingin tanya, kalau pemain bola di antara yang terbaik di dunia, seminggu sebelum Piala Dunia cedera, hadirin. Cedera. Kira-kira apa yang terjadi? Itu mayoritas pelatih dunia coret. Walaupun masih punya kemungkinan pulih di partai final atau semifinal. Tapi mayoritas pelatih nggak mau ngambil resiko, coret. Bener nggak nih? Ini nggak ngerti bola. Ini semua anak musola dari dulu, nggak ngerti dunia-dunia kayak gini. Coret langsung. Anda mau paling terjago di tim, kalau Anda cedera, apalagi di seminggu menjelang Piala Dunia, 5 hari menjelang Piala Dunia, 4 hari, padahal bisa ada kemungkinan pulih, dan timnya punya kesempatan sampai ke partai-partai puncak, coret. Gak semua, tapi terlalu beresiko. Nah pertanyaannya simpel, lalu bagaimana jika H-1 Ramadan, H-2 Ramadan, H-3 Ramadan, H-4 Ramadan, iman kita cedera, hadirin. Takwa kita yang cedera. Ini kan bahaya, hadirin. Betul, tidak sama dari semua sisi, tapi mempengaruhi. Persiapan tuh penting itu tadi. Lihat ucapan para ulama seperti Al-Warraq. Panen itu baru akan terjadi kalau ada proses penanaman bibit dan pengairan yang bagus dan penjagaan di lahan tersebut. Tapi kalau semuanya nggak ada, mau panen apa? Itu kan pesan dari para ulama. Kembali lagi, walau aradul khuruja la'addu lahu udda. Kalau mereka benar-benar ingin bertemu dengan Ramadan, ingin beribadah maksimal di Ramadan, mereka pasti akan persiapan. Ketika tidak ada persiapan, itu menunjukkan Anda nggak ingin. Kecuali hanya sekedar kultur. Kecuali hanya sekedar atau urusan dunia. Urusan dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ingin bertemu dengan Ramadan. Manusia yang paling ingin beribadah dengan di bulan Ramadan. Lihat bagaimana beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak dibanding apa yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Itu poin.
Dan dijelaskan sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Salah satu tujuannya tamrin, persiapan menuju Ramadan. Karena begitulah kehidupan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan maksimal dalam persiapan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan setelah beliau, para ulama menunjukkan betapa inginnya mereka bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu mereka di bulan Sya'ban itu sudah menghidupkan atmosfer dengan Quran mereka. Sampai-sampai ada sebuah kultur di dunia para ulama, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Quran. Dan para ulama dulu seperti Salamah menjelaskan bahwa begitu masuk, dan itu juga dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, para ulama dahulu ketika masuk Sya'ban, mereka mulai fokus dengan mushaf mereka. Karena itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kalian benar-benar ingin berjuang, kalian pasti melakukan persiapan. Itu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu praktek Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama setelah beliau dan setelah mereka. Hadirin ya Allah, bahkan Mu'alla kan mengatakan bahwa Mu'alla bin Fadl, kanu yada'una Allah sittata ashhurin an yuballighukum Ramadan. Mereka itu sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan berdoa adalah bagian dari persiapan itu semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan hadirin. Para ahli Quran, para ahli tahajud, para ahli qiyamul lail, para ahli infak, para ahli sedekah, itu persiapan udah 6 bulan. Sedangkan kita tinggal seminggu lagi, gak ada persiapan apapun. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka masihkah kita terlelap dalam kelalaian kita? Atau kita membuka mata kita hari ini, lalu kita maksimalkan hari-hari ke depan. Jangan nunggu 1 Ramadan. Gak ada ceritanya para juara memenangkan sebuah perlombaan tanpa persiapan, hadirin.